Novel Dua Bunga Setangkai karya Cawija, episode 141, Laki dan Laki. Mulai saat itu, Insa mulai menghandle kembali semua pabriknya. Insa menyewa jasa babysitter untuk membantu mengurus Hafsah. Saat Insa harus pergi mengurus seluruh bisnisnya yang sudah lama dia tinggalkan. Perusahaan Hanafi dan juga pabrik Insa semakin berjaya setelah kelahiran Hafsah. Insa dibuat semakin kewalahan dengan permintaan para pembelinya, sementara Hanafi juga semakin kewalahan atas banyaknya permintaan baru kerjasama yang datang dari segala penjuru. Keadaan di rumah mewah Insa juga semakin ramai dengan kehadiran Hafsah. Suara tangis bayi setiap hari terdengar, menambah semangat di setiap paginya. Belum lagi dengan segala kejahilan Kansa yang sengaja diperbuat pada para pelayan yang mengundang gelak tawa mereka. Kehidupan Insa dan Hanafi kini dipenuhi dengan banyak harta dan kekayaan, dilengkapi juga dengan canda tawa kedua anaknya, Hafsah dan Kansa. Kansa pun sangat sayang kepada adiknya. Dia sering sekali menemani Hafsah di kamarnya, kadang juga terlihat memeluk bahkan mencium adiknya. Tak jarang juga mereka tidur di kamar yang sama semalaman. Karena air susu yang tak lancar, juga karena Insa yang sering bepergian keluar kota untuk mengurus pekerjaannya, kini Insa tak lagi menyusui Hafsah. Di waktu senggang, Insa dan Hanafi menyempatkan membawa kedua anaknya pergi berlibur di berbagai negara, membawa mereka pada tempat-tempat indah yang belum pernah mereka kunjungi. Kadang juga hanya sekedar membawa mereka dalam perjalanan bisnisnya ke berbagai negara dalam waktu yang lama. Seperti saat ini, mereka tengah berada di negara B untuk mengurus bisnis Hanafi dengan kliennya yang berada di negara B. Setelah mengurus bisnis selesai, mereka tak langsung pulang karena Insa ingin menikmati keindahan pesisir pantai di samping villa yang disewanya. Insa ingin menetap di sana beberapa hari sebelum akhirnya pulang dan menjalankan rutinitas sibuknya lagi. Insa tengah menikmati indahnya pantai dengan berteduh di bawah pohon kelapa dengan daun yang rimbun, sambil melihat Kansa dan Hafsah bermain-main pasir pantai yang putih berkilau. Hafsah baru saja merayakan ulang tahunnya yang pertama. Ia kini tengah belajar berjalan dan berbicara beberapa kata. Hafsah tumbuh dengan sehat dan sempurna. Dia adalah anak yang aktif dan cerdas. Ketampanan yang dimilikinya kini menurun dari sang ayah. Mereka bagai buah pinang yang dibelah dua. Foto masa kecil Hanafi pun sangat-sangat mirip dengan Hafsah saat ini. Warna kulit, garis wajah, dan postur tubuh semua sangat sama dengan Hanafi. Sedangkan Kansa kini berusia 4 tahun. Di usianya yang sekarang, dia sangat mengerti dan selalu mengalah kepada adik lelakinya. Dia selalu melindungi adiknya dari bahaya apapun, menyayanginya dan menjaganya di saat mereka sedang berdua. Seiring berjalannya waktu, tubuh Kansa sangat mirip dengan Salma. Semua sifat dan sikapnya mengingatkan Insa pada sosok Salma yang selalu melindungi dan menyayanginya dulu. Tak jarang, Insa selalu ingat pada Salma ketika melihat Kansa di hadapannya. Kansa dan Hafsah kini sedang membangun istana pasir ditemani dengan babysitter masing-masing. Insa sendiri sedang santai memakan camilan dengan menikmati terpaan angin laut yang menerpa tubuhnya. Tak lama Hanafi terlihat mendekat ke arah Insa. Ia baru saja tiba menemui kliennya, menyelesaikan kesepakatan yang baru mereka buat semalam. "Hai sayang, di mana anak-anak?" sapa Hanafi sambil mencium pipi Insa, lalu duduk melingkarkan tangannya di bahu Insa. "Mereka sedang bermain istana pasir di sana." Insa menjawab ringan sambil menunjuk ke arah kedua anaknya. "Kenapa kau tak ikut bermain dengan mereka?" "Biarkanlah mereka bermain puas dulu. Nanti aku akan mengajak mereka bermain ombak di pinggiran pantai." "Kenapa harus nanti? Ayo sekarang saja." Hanafi sudah berdiri dan menarik tangan Insa untuk ikut berdiri juga. "Ah sayang, aku masih ingin menghabiskan buah ini." Insa menunjuk buah apel di dalam mangkuk yang sudah diiris dengan rapi. "Nanti kau bisa memakannya lagi. Ayolah," pinta Hanafi sambil terus menarik tangan Insa. Insa pun menurutinya. Mereka mendekati Hafsah dan Kansa, mengajak mereka bermain air. Insa mengandeng Kansa, sedangkan Hanafi
menggendong Hafsah, mereka bermain ombak di pinggiran pantai, sedikit berlari-larian menggoda anak-anak mereka. Gelak tawa terdengar dari mereka, diiringi oleh suara deburan ombak yang terus bersahutan. Kansa dan Hafsah yang masih ingin bermain pasir pun segera kembali pada dunia mereka lagi, meninggalkan Insa dan Hanafi yang masih asik bermain air, berbasah-basahan dengan air laut. Keduanya saling menggoda berkejaran, semakin melangkah masuk ke dalam air, hingga sapuan ombak yang kadang menghantam keras tubuh keduanya. Di suara sapuan ombak yang tiada henti, dan juga suara angin laut yang menerpa telinga dengan kencang, menciptakan suara berdesis yang cukup keras. Di tengah keadaan itu, Insa berkata pada Hanafi dengan setengah berteriak, "Kau akan menjadi seorang ayah lagi." Hanafi yang pada saat itu tengah ditabrak oleh sebuah ombak tak mendengar sama sekali perkataan Insa. Dia pun berkata lagi, "Apa? Kau mengatakan apa? Kau akan menjadi ayah lagi?" "Aku? Ayah?" Hanafi terlihat berpikir sejenak, lalu sedetik kemudian, Kau hamil lagi sayang?" Hanafi berkata dengan mata yang membulat sempurna. Insa tak berkata apapun, ia hanya tersenyum manis dan mengangguk pada Hanafi. Seketika keduanya berpelukan di dalam air laut dengan ombak yang terus menggulung. Hanafi mengangkat tubuh Insa dalam pelukannya, lalu tanpa malu-malu mencium bibir Insa lembut. Keduanya lalu tersenyum cerah sambil menempelkan kening mereka. Ya, Insa hamil lagi setelah Hafsah baru genap berusia 1 tahun. Mereka semakin bahagia karena akan menambah 1 anak lagi di dalam keluarganya. Dan sejak saat itu, kehidupan Insa selalu diselimuti dengan kebahagiaan. Insa tak pernah lagi menangis. Tangis yang ia keluarkan hanyalah tangis haru kebahagiaan. Hidupnya sangat sempurna sekarang, dekat dengan orang yang dicintainya, bergelimang harta hasil dari kerjanya sendiri, mempunyai anak, dan kebahagiaan-kebahagiaan lainnya yang tak tertuliskan dengan kata-kata. Bahkan Insa dalam kurun waktu 5 tahun setelah kelahiran Hafsah, Insa melahirkan 2 orang putra lagi untuk Hanafi. Kehidupan mereka pun semakin ramai dan bahagia setelah mempunyai 4 orang anak dalam rumah tangganya. Seperti pepatah mengatakan, akan ada pelangi setelah turunnya hujan. Karena kesabaran Insa setelah melewati berbagai kesedihan dan penderitaan dalam hidupnya, Tuhan menggantikannya dengan banyak kebahagiaan dalam hidupnya, termasuk menghadirkan 3 orang putra yang tercipta dan tumbuh di dalam rahim Insa. 2 bunga setangkai, musim 2, tamat.